Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan presentasikan tentang fungsi perencanaan atau planning. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sabrina Aditya Putri dengan NPM 22101040010. Saya Ersa Agustina Eka Putri dengan NPM 22201040090. Perkenalkan, saya Kirana Dewangkari dengan NPM 220104110. Perkenalkan, nama saya Siva Indana Yova dengan NPM 2240104140. Perkenalkan, nama saya Junia Widiarini dengan NPM 2240104155. Perkenalkan, Raihan Yulfahnur dengan NPM 2240104165. Perkenalkan, nama saya Isyamuddin Asyauki dengan NPM 2240104170. Perencanaan. Apa itu perencanaan? Perencanaan adalah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan, dan mengembangkan rencana aktivitas organisasi. Jadi perencanaan itu adalah tahap awal dari proses manajemen. Perencanaan merupakan proses yang penting, karena tanpa perencanaan, fungsi-fungsi lain seperti pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan tidak akan dapat berjalan. Dalam perencanaan itu ada 5W 1H yang di slide selanjutnya. Nah, 5W 1H ini bertujuan untuk biar perusahaan itu lebih terarah dan tepat sasaran. Aktivitas pekerjaan akan lebih terorganisasi dengan baik dan memudahkan untuk melakukan evaluasi, dan prinsip tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan. 5W1H dalam perencanaan itu ada what. What itu apa yang akan dilakukan atau dikerjakan. Where, di mana kita akan melakukan kegiatan tersebut. When, kapan kita akan melakukan tugas tersebut. Who, menganalisis kebutuhan tenaga kerja baik kuantitatif maupun kualitatif, yaitu dengan pola pembinaan karir, kebijaksanaan dalam pengolahan dan penggajian, dan metode dan teknik tentang pengadaan tenaga kerja yang akan dilaksanakan. Why itu adalah berkaitan dengan mengapa hal itu yang menjadi tujuan, bukan yang lain. Alasan yang kuat akan membuat tujuan menjadi semakin bagus. How sendiri adalah mampu menentukan bagaimana arah suatu pekerjaan akan dilaksanakan. Selanjutnya adalah tujuan perencanaan. Tujuan perencanaan itu ada 4. Yang pertama, memberikan pengarahan untuk manajer maupun karyawan non-manajerial. Yang kedua, meminimalisir pemborosan sumber daya yang dimiliki perusahaan atau organisasi. Yang ketiga, mengurangi ketidakpastian yang mungkin akan berdampak negatif pada perusahaan atau organisasi. Dan yang keempat, menetapkan tujuan dan standar yang digunakan dalam penerangan fungsi manajemen selanjutnya. Next. Lalu kemudian ada elemen perencanaan. Sini yang pertama ada sasaran, hal yang ingin dicapai oleh individu, grup, atau seluruh organisasi. Sasaran disebut juga tujuan. Memandu manajemen membuat keputusan dan membuat kriteria untuk mengukur suatu pekerjaan. Lalu yang kedua ada rencana. Dokumen yang digunakan sebagai skema untuk mencapai tujuan, mencakup alokasi sumber daya jadwal, dan tindakan-tindakan penting. Rencana dibagi berdasar cakupan, jangka waktu, kekhususan, dan frekuensi penggunaannya. Nah, selanjutnya yaitu hambatan perencanaan. Di sini hambatan perencanaan ada 6. Yang pertama yaitu kurangnya pengetahuan tentang organisasi dan lingkungan.
Seorang manajer tidak dapat menentukan tujuan bagi satuan kerja mereka tanpa mempunyai pengetahuan dan organisasi secara keseluruhan. Yang kedua yaitu ketidakmampuan melakukan peramalan secara efektif. Rencana yang dibuat tidak hanya tentang masa lalu, tetapi juga masa-masa yang akan datang. Yang ketiga yaitu kendala biaya. Perencanaan memerlukan banyak biaya keuangan, fisik, dan manusia. Yang keempat yaitu takut gagal. Para manajer sering memandang kegagalan sebagai ancaman terhadap jabatannya, sehingga hal ini membuat para manajer enggan mengambil resiko dan menetapkan tujuan tertentu. Yang kelima yaitu kurang percaya diri. Hal ini membuat para manajer ragu-ragu dalam menetapkan tujuan yang menantang. Yang terakhir yaitu menolak terhadap perubahan. Di sini bisa terjadi di antara para anggota manajemen perusahaan sendiri, baik para manajer maupun karyawan operasional. Contoh studi kasusnya yaitu seperti PT Indofood yang memproduksi berbagai jenis makanan dan minuman yang bermarkas di Jakarta, Indonesia, yang didirikan pada tanggal 14 Agustus 2020 oleh CEO Antoni Salim. Next. Terdapat berbagai strategi pemasaran yang dilakukan oleh PT Indofood dalam memasarkan produknya. Sebelum mengimplementasikan strategi pemasarannya, PT Indofood melakukan survei terhadap produk mereka di pasaran. Beberapa survei yang dilakukan seperti menentukan keperluan mendasar konsumen yang harus dilayani dan dipenuhi, menentukan kelompok masyarakat yang akan dilayani melalui segmenting, targeting, dan positioning atau SDP, dan menetapkan marketing mix 4P atau product, place, price, dan promotion. Survei tersebut dilakukan dengan tujuan agar PT Indofood dapat menyerang target pasaran yang sesuai dengan produk mereka. Setelah itu, PT Indofood mengimplementasikan strategi pemasarannya melalui berbagai kegiatan promosi, seperti memasang iklan melalui media cetak dan elektronik, papan reklame di jalan besar, mengadakan kompetisi membuat jingle, dan sebagainya. Hal ini bertujuan agar PT Indofood dapat dikenal oleh seluruh masyarakat luas dengan hanya mendengarkan namanya saja. Oke, di slide ini terdapat 5W plus 1H yang diterapkan dalam PT Indofood Sukses Makmur Tbk, yang dimana 5W plus 1H itu adalah what, where, when, who, why, dan how. Yang pertama, what. Apa yang sedang dilaksanakan atau dikerjakan oleh PT Indofood Sukses Makmur Tbk itu, yaitu rencana strategi pemasaran yang dilakukan oleh PT Indofood dalam memasarkan produknya. Lalu, yang kedua ada where. Where itu di mana PT Indofood melakukan kegiatan, yaitu di masyarakat luas melalui media cetak, elektronik, papan reklam, dan sebagainya. Yang ketiga ada when. When itu kapan sih PT Indofood itu melakukan kegiatan, yaitu setelah melakukan survei pasar. Lalu baru PT Indofood akan mengimplementasikan strategi pemasarannya. Yang keempat ada who. Siapa yang menganalisis kebutuhan tenaga kerja di PT itu, yaitu PT Indofood Sukses Makmur Tbk itu sendiri. Nah, yang kelima ada why. Mengapa hal itu menjadi tujuan? Mengapa PT Indofood melakukan survei pasar? Karena agar produk PT Indofood dapat dikenal masyarakat luas dan memenuhi kebutuhan konsumennya. Lalu yang terakhir ada how. How itu bagaimana arah suatu pekerjaan bisa dilaksanakan oleh PT Indofood tersebut, yaitu dengan melakukan survei pasar yang relevan agar PT Indofood dapat mengevaluasinya, sehingga dapat menyerang target pasar yang sesuai dengan produk mereka. Setelah itu, mereka melakukan strategi pemasaran dengan promosi di berbagai media, bahkan mengadakan kompetisi membuat jingle. Next. Kemudian yang terakhir, kesimpulan. PT Indofood
Sukses Makmur TBK mempunyai perencanaan yang matang, jelas, dan terperinci. Dimulai dari survei pasar, menentukan target yang dituju, mengevaluasi produk apa saja yang dibutuhkan di masyarakat, kemudian menyusun strategi untuk kedepannya agar PT Indofood ini bisa menjadi brand lokal yang sampai sekarang ini bisa terkenal dan memiliki nama yang sangat kuat. Terbukti, walau hanya mendengarkan namanya saja, kita sudah bisa tahu produk-produk apa yang menjadi brand dari PT Indofood Sukses Makmur TBK ini. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.